aspek-aspek apa aja sih yang perlu dipikirin buat bikin video drum cover atau emang drum video aja gitu? Mungkin bisa jelasin berangkat dari teknisnya, pemilihan lagu atau pemilihan konsep atau tema apa segala macam, mungkin kita bisa share gitu. Kalau gue biasanya bikin drum video itu yang paling pertama, drum video kan banyak tuh. Ada drum cover sekarang, terus ada drum cam yang biasa di panggung-panggung itu. Terus habis itu ya mungkin 2 itu kali ya yang paling sering dibikin orang sekarang, drum cover sama drum cam. Nah kalau drum cover itu biasanya di studio setupnya. Kalau aku sih yang paling pertama tuh mementingkan audionya. Audionya tuh mesti mantep banget gitu loh. Jadi nggak tahu ya. Aku pernah nanya sama satu orang gitu. Kadang dia tuh kalau misalnya drum cover, dia tuh bisa cuman ngeplay doang tanpa dia nonton. Okay. Jadi cuman dia bikin playlist gitu, orang itu bikin playlist, terus habis itu udah cuman di play doang sama dia. Nah dari situ tuh aku udah mulai kepikiran, wah kayaknya audio penting banget juga ya kalau misalnya ada orang-orang yang seperti ini yang nonton video kita. Terus habis itu kalau misalnya di studio kan audio itu udah gampang banget ya. Maksudnya dengan operatornya kita bisa kerjasama, kita bisa minta yang seperti apa, terus habis itu menyesuaikan juga kebutuhan lagunya kayak apa. Misalnya kalau lagunya metal, berarti sound drumnya harus yang kayak gimana. Kalau lagunya agak pop, agak kekinian, harus kayak gimana. Terus habis itu kalau ngobrolin soal drum cam, ini tuh juga penting karena ini bicara masalah praktis. Praktis gimana caranya sih kalau kan banyak, ini salah satu banyak juga pertanyaan yang sering masuk ke gue, gimana caranya bikin drum cam dengan audio yang bagus. Jadi yang dipertanyakan tuh sama orang-orang lagi-lagi tentang audio yang bagus. Terus habis itu tuh Bang Iqbal? Jadi kalau biasanya gue tuh main itu selalu melihat tim produksinya, karena gue session kan, hari ini main sama siapa, besok main sama siapa. Kalau misal main sama hi-fi, itu sound engineer-nya gue udah kenal, jadi gue selalu titip flash disk ke sound engineer-nya, Mas, nih ya, dia udah tahu rekam audio pasti. Bang, itu audio monitor apa FOH? Monitor ya? FOH. Oh, FOH. Okay. Karena yang paling balance dan yang paling bagus tuh FOH, Mas. Berarti selama ini monitornya nggak bagus gitu ya? Bagus. Bagus. Oh, bagus. Oke. Stabil. Lo manggung selanjutnya di hi-fi dia nggak dikeluarin tuh bunyi snare-nya, jadi duk-duk doang. Duk-duk. Di mute snare-nya. Sorry. Terus ya itu gue selalu nitip flash disk atau enggak ya sampai sekarang akhirnya udah tahu sih. Jadi setiap manggung tuh gue selalu dapat rekaman audio dari si sound engineer. Jadi kalau main sama hi-fi itu udah pasti aman. Tapi berarti lu ngetek lagu, gue rekamin lagu yang ini gitu, bukan semua full konser. Pasti. Kenapa? Full konser apa enggak? Enggak full konser. Oh jadi mau drum cam lagu yang ini gitu ya? Belum direncanakan juga sih. Yang pasti kalau misalnya ngerekam drum cam, memang dari awal opening sampai habis. Kadang kan ya biasanya gue bikin vlog juga kan dari subuh sampai subuh lagi, itu on cam terus gitu. Nah kalau drum cam itu sekarang kebutuhannya, kalau gue dulu ya sebelum kenal sound engineer gitu, terus selalu nyari kamera yang bagus, kamera yang gimana caranya nih, satu kamera ini nih udah bagus gitu, audionya bagus, terus kameranya pun bisa nangkap gambar yang oke. Itu sih kuncinya. Awal-awal tuh pakainya iPhone dulu, iPhone 5. Itu awal-awal iPhone 5. Terus habis itu punya duit, nggak beli tapi di endorse sama
satu merek kamera. Asik. Zoom ya? Apa merek? Astaga, aku keceplosan Zoom. Oh, gua sama Brian di endorse Zoom ini nih. Zoom nih. Zoom aplikasi. Oh. Nah, akhirnya pakai kamera zoom itu. Nah, itu dari segi audio bagus banget itu. Top banget karena dia punya 2 mic kondensor kan. 2 mic kondensor itu ya cuman kalau dari segi kamera masih oke lah ya. Cuman lama-kelamaan pas gua mengenal Mas Bagus Kresnawan ini, Asik. jadi standar kamera gue jadi naik lagi. Kayaknya jelek nih zoom Anu ya, kameranya. kamera Aku lu, pernah kamera bilang lu loh. langsung tiba-tiba mati Aku sendiri ya, nggak pernah malu bilang ya. jelek. Kamu yang kebanyakan tanya soalnya. Terus habis itu ya udah akhirnya nih sampai hari ini gue jatuh hati sama ini nih GoPro 7. Ini Oke. GoPro 7 gue baru beli 2019 kemarin bulan Oktober kalau nggak salah ya. Ini beli ini gambarnya bagus banget. Terus habis itu audionya pun bagus banget. Audionya bagus ya, Pak? Buset, bagus banget ini mas. Jadi sekarang tuh kalau misalnya nih, kadang kan sound engineer juga manusia ya, kadang suka kelupaan ngerekam atau rekamannya suka putus di tengah atau macam-macam lah. Pokoknya masalah teknis begitu yang gua nggak ngerti. Nah, udah jadi pakai ini doang. Pakai si GoPro ini doang kalau di atas panggung udah aman pasti. Kayak begitu. Satu kamera Itu- berarti di panggungnya. Satu kamera. Kadang sih Itu- 2 kamera juga. Itu 4K ya hasilnya? Iya 4K. Tapi nggak pernah dipakai sih 4K-nya mas. Laptopku takut meledak. 1080, Pak. 1080. Iya ya. Ngedit Final Cut Pro tuh, aduh, ngerendernya kurang ajar. Asli. Bikin Mas, males. Berat banget. Malah Final Cut Pro itu Nah, coba Mas Bagus gimana? software editing video paling efektif, Nah, kan? Paling efisien. Hmm. As long as kita ikut workflow-nya yang pertama, yang kedua spesifikasi komputer ngaruh banget. Karena mau nggak mau kalau kita main video itu yang namanya data rate, termasuk kecepatan tulisnya, terus RAM itu ngaruh banget selain graphic card gitu. Jadi punya Iqbal kayaknya udah di upgrade juga kan laptop lu, Bal. wah udah 10 kali upgrade nih mas. Wes. Nah, maksudnya gini, kalau laptop yang sebenarnya kalau punya aku tuh aku juga pakai Mac. Cuman ini murah banget. Ini murah banget karena ini yang tipe lama, terus aku bisa upgrade gitu. Dan ini udah aku pakai 4 tahun nggak jebol-jebol dengan apa? Dengan aktivitas Kinerja yang gila ya. aku iya betul, dengan yang jam terbangnya tinggi banget lah. Ini aja kalian ngomong, aku tuh ngedit video gitu. Wih, Jadi gila. Mas Bagus bisa Iya, serius. editin Aku lagi jenggot ngedit. tuh nggak? Lebih tinggi lagi sebenarnya jam terbangnya Iqbal, karena tadi Iqbal bilang bikin daily vlog kan, podcast juga tuh setiap hari kayak gitu. Sebenarnya kalau kita mau ngikut workflow yang benar, Final Cut itu paling efektif. Ya. Nih ya, aku contohin ya, kalau workflowku bener, terus spesifikasinya sebenarnya nggak perlu tinggi-tinggi, kayak RAM tuh 16 juga sekarang udah standar gitu. Terus Oke. hard disk nggak perlu tinggi gede-gede, tapi harus SSD saranku. Kalau Yap. masih yang Ya, tipe 2012 kayak punya aku ini ya. Ya. Jadi dia data rate-nya tuh cepet. Ini aku bikin video misalnya 10 menit nih, ya kan? 10 menit udah dikasih tempel. Asal background rendernya dia udah kelar, aku ekspornya itu cuma 5 menit nggak sampai. Oh ya? Serius nih? Iya. Gila. Serius. Iqbal dulu main kayak lu main Vegas kan dulu, Bal? Ya, Vegas. Ya. Vegas terus mau nyoba ke Premiere kan. Terus aku bilang, "Ngapain ke Premiere? Ke Final Cut," aku bilang gitu kan. Efisien nggak menurutmu? Semua yang dikatain Mas Bagus aku turuti. Ya. Tapi bener deh, Final Cut Pro emang ya buat gue belajar cepet banget. Ya oke Cepet. lah. Emang Efisien. Efisien banget. Yang lama itu bukan ekspor. Jadi ada kalau render itu adalah proses di mana dia tuh dia itu menyelesaikan pekerjaannya secara internal dulu. Jadi kayak kita tempelin teks, kita koreksi warna, kita kasih musik, dia tuh ada background render. Nah, enaknya Final Cut kalau kita diemin gini, dia background render otomatis.
Kalau Ya, Premiere kita harus komen R gitu, yang bikin repot iya, itu. iya. Ya kan? Yang bikin efisien tuh karena kita tinggal gini, dia udah ngerender sendiri. Nah, ketika render itu udah selesai, di pojok kiri atas tuh ada centang itu. Kalau itu udah berhenti centangnya, udah keluar centang, Ya. itu kita ekspor, cepet pasti ekspornya. Yaps. Nah, tapi Mas Bagus, Yes. gue udah sering pertanyaan kayak gini nih. Mungkin kan Final Cut nggak begitu mudah didapat kan, Mas? Ya. Istilahnya. Karena yang Apanya pertama nih? dia software-nya Aplikasinya? berbayar. Yes. Ya kan. Terus yang kedua, dia hanya di operating system Macintosh. Nah, banyak yang nanya untuk buat video bagi pemula, Hmm. kira-kira app yang nggak seberat Final Cut, rekomen apa Mas Bagus? Kalau Mas Tony Sukamti itu sering edit di Mac, sorry, di PC, itu pakai Filmora. Nah, Filmora. Ya, Filmora. Cuman aku belum pernah megang Filmora, tapi Filmora versi apps yang di handphone itu bagus. Bahkan dia Ya, ya. ada ada overlay kayak efek-efek itu tuh bagus-bagus gitu. Nah, kalau yang versi desktop aku belum pernah. Tapi dengar-dengar dari banyak teman yang pakai desktop itu pakai Filmora itu bagus. Oke, mantap. Soalnya aku juga kadang-kadang pakai KineMaster. Cuman Ya, harus ya. langganan ya 20.000 per bulan gitu biar Ya. logo KineMasternya itu Beli langganan. kan. Ya itu ada logonya ya kalau gratis. Ada logonya kalau gratis. Benar. Ya, tapi Master kayak ini 20.000. kayak merek ini ya apa? Mesin cuci ya? Gitu ya. Oh iya, Gembok, master lock. Iya, emang agak susah. Bisa sih kalau misalnya mau logonya hilang terus gratis. Kenapa? Kirim surat miskin aja ke master. Saya nggak mampu, Pak. Gue mau nanya, ini kan kondisi gini ya, atau mungkin kalau Iqbal udah biasa ya karena udah ngelakuin, ini nggak lu udah ngelakuin main drum terus editing video segala macam pasti kan udah terbiasa gitu. Ini Iya. emang Guys, sorry aku sambil makan ya. Belum Ya, makan. Wah, itu mitikus ya. pasti Indomie ya. Nggak jualan, bukan. Nggak jualan hari ini. Ngeri. Ya, apa sih? Ini kan kayak kalau gue bilang kayak berubah haluan kita semua nih. Kayak harus inilah. Harus mudeng. Harus apa? punya keahlian lain juga ya. Iya, selain main harus drum. punya keahlian lain. Ya. Nah, gimana lo cara ngatasinnya gini loh, main juga, terus edit video juga, terus, gue sih berasa banget deh, tiap hari gue di studio, capek sendiri, bolak-balik, ntar ada yang salah, harus balik lagi ke komputer gue, Iya. rekam audio, terus ini banget, ya di luar kebiasaan gitu loh. Gimana cara ngatasinnya tuh, Bal, Yandi, Rian juga udah mulai juga tuh. Yandi tuh udah biasa juga tuh. Dia lebih gede lagi, ruangannya lebih gede tuh Yandi. Yes, jadi alhamdulillah ada luangan nih punya bokap. Jadi bisa dari kemarin sih ada manggung-manggung online sih alhamdulillah. Jadi manggung online sama Aji, terus ntar kan tanggal 20 sama Isyana kan. Manggung online dari sini. Rekam duluan ya. Oh enggak, belum tahu itu. Asik. Belum tahu. Yo, ya. Nah, Enggak. oh iya enggak tahu kan. Nah, Ceritanya live hand. Lu jangan gitu dong. Oh iya Gimik. live. Ini adalah Gini gimmick. masalahnya. live. Ini aku Live, pakai gimmick Atali Oke. Lintar loh nih. Nah, Oke. Ya dikat, Bri. Editnya ntar dikat di situ, Bri. Oke, Yan. Ya, 1, 2, 3. Ya. nah jadi emang dapat banyak job streaming juga yang alhamdulillah ya kayak manggung juga sih sebenarnya. Tapi somehow lumayan udah mulai menikmati ini sih, maksudnya di rumah aja ini, soalnya kayak misalnya banyak yang ketunda bisa diselesaikan di bulan-bulan ini, istilahnya gitu sih sebenarnya. Jadi misalnya dulu pengen belajar gimana sih streaming gitu, gimana sih connect
Instagram ke streaming gitu. Ya akhirnya kemarin belajar gitu. Terus ya gitu-gitulah. Buka kelas, pengalaman buka kelas online. Itu kan hal yang baru yang sebenarnya dari dulu udah pengen dilakuin sih. Cuman gara-gara itu, karena ada manggung-manggung, terus belum lagi jalan-jalan, terus aku keluar negeri kan gitu kan. Jalan-jalan terus sih. Gitu, ya. Jalan-jalan terus sih kamu. Ya waktu ke Netherlands kemarin juga seru. Terus Ya Allah, tolong corona bikin halu ya Allah. jadi lumayan enjoy dan emang harus menyibukkan diri sama sesuatu sih, kalau enggak bisa gila juga. Bikin konten Di rumah PS juga. sendirian nggak Setting. Nah, ada yang kejebak di sini, Om Jul kejebak di sini nggak bisa pulang, harus naik komuter lain kan, nggak bisa pulang. Akhirnya di sini. Biasanya kan kalau rekam audio, kalau misalnya nggak ada Om Jul kan repot kan, bolak-balik. Jadi biasanya kalau gua pakai 2 channel aja, pakai audio interface lain. Cuman karena ada Om Jul kejebak, jadi bisa sekalian aja Ada ngerekam. bantuan yang Ada lain ya? ada bantuan yang lain, Ya, gitu. itu tuh problem banget buat gua. Gua kan trackingan nih di rumah. Itu kalau ada, ya misalnya ada salah main gitu loh. Dah, balik lagi, pulang rekaman. Benar. Ini lagi. Terus kan kalau rekaman sih cuman audio doang direkam ya. Ini kan ada video-videonya. Lah, Benar. waduh. Benar. Kok sampai kacau juga nih. Benar. Itu emang agak ribet di situ sih. Cuman ya lama-lama ibarat kayak rutinitas manggung biasa sih. Ya. Cuman karena kita belum kebiasa aja di rumah terus. Mungkin orang-orang, ada beberapa teman-teman drummer gitu. Kayak misal Jesse, gue tanya, lu gimana nih keadaan pandemi ini? Gue sih enjoy sih. Emang gue suka yang gini gitu justru. Ya, Gue di rumah orang suka. studio ya, orang studio. Iya, orang studio. Kayak Sedangkan Marco gitu kan orang studio. bener, Marco aja enjoy. Ya cuman mungkin yang gelisah-gelisah di luar sana, ya sering-sering keluar-keluar kali, ngumpul, ketemu orang lain, sosialisasi. Ya memang beda-beda setiap orang. Gitu. Cuman harus nyibukin dengan hal lain sih. Harus tanya-tanya Mas Bagus sih, sering-sering tanya Mas Bagus sih tentang audio, Gua selama ini video. nanya box set doang sama Mas Bagus ini. Lo rugi, Mas Hendy rugi. Banyak Kalau bisa dia nanya diambil. box set, dia tuh malah untung. Iya benar. Kalau Gila. Iqbal gimana, Bal? Iqbal gila banget nih. Habis manggung, ngedit. Kalau aku udah jadi kebiasaan sih, Mas. Udah jadi kebiasaan, jadi setiap hari tuh udah pasti ngedit, udah pasti nulis konten. Itu setiap hari sekarang kerjaanku. Terus habis itu kalau setup, nah itu dia. Kan aku juga kerja sendiri nih. Kerja sendiri. Kecuali syutingnya di rumah Yandi ya, ada Superman itu Om Jul namanya. Om Jul. Nah, kalau di rumah sekarang nih kerja sendiri ya berasa juga sih nggak ada Om Jul. Jadi di sebelah sini nih, ini kan aku pakai drum elektrik. Drum elektrik. Jadi kalau misalnya aku mulai syuting, di samping kanan sini itu komputer dan sound card. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ya sudah tinggal pencet aja gini, klak. Nah, di depan sini, di depanku itu tuh kamera. Pokoknya kamera yang bisa aku jangkau tanpa harus perlu keluar drumku lagi. Jadi ya Itu guys, apa? GoPro tadi? GoPro tuh di depan. Oke. GoPro di depan. Terus habis itu Ada lampu. lampu ada di samping sini. Ya pokoknya semua kamera, semua audio itu bisa ku jangkau tanpa aku harus keluar dari arena drum itu. Jadi ya udah tinggal berdiri di atas drum, tinggal pencet-pencetin. Kadang bisa pakai 3 kamera tuh Mas Hendy. Nah, dan sebelum syuting biasanya semua memory card-nya tuh 0 dulu isinya. 0. Jadi tuh kalau misalnya males on offin kamera, ya udah biarin aja. Biarin aja. Good idea tuh. Biarin sampai mau sejam kayak mau 2 jam. Berarti transfernya lumayan ya.
Enggak sih Mas, soalnya laptopku lumayan canggih sekarang. Asik. Bentar. Kalau di Final Cut kan kita waktu import bisa 100.000 milih. subscribers nih. Bang, Ngomong-ngomong kalau tapi di Final Cut- tunggu dulu Gus. Kan tadi kamera di depan, Ya. soundcard di sini. Bini Ya. lu di mana, Bal? Ada lah, dia udah kuberikan space yang nyaman. Jangkauan juga ya, dalam jangkauan. Jadi lu nggak perlu keluar drum juga. Kalau itu udah urusan di luar drum set Mas. Jangan pakai kamera ya. Bri, lu gimana Bri? Lu udah mulai juga nih. Gua kan lihat lu jarang main drum camp, ya gitu-gitu lah, drum cover. Sekarang lu udah mulai lain juga. Sebenarnya bener kata Yandi tadi sih, maksudnya sebenarnya hal-hal ini nih sebenarnya udah kepinginan kita dari dulu gitu. Gue dari dulu tuh sebenarnya udah pengen banget kan, maksudnya bikin drum camp, bikin sesuatu yang di luar kebiasaan. Cuman ya itu balik lagi nggak ada waktunya, nggak ada kesempatan buat mikirnya. Nah kalau bisa dibilang ya mungkin saat ini gue termasuk salah satu orang yang akhirnya bisa menikmati masa-masa ini gitu, maksudnya dengan cara ya kita nge-switch, jangan terlalu dibawa, kadang kan kita jadinya dibawa stres, wah gila nih keadaan begini. Jadi ya gue menyikapinya dengan ya udah kita ngolah yang apa bisa kita olah sekarang aja, dan turns out ya kita jadi punya banyak kesempatan buat, kalau keadaan nggak kayak begini gue nggak akan bisa bikin ya sesi sharing kayak begini. Kita nggak bakal bisa lebih sering kumpul kayak begini. Ya. Gue nggak bakal kepikiran nelpon Bagus jam 1 malam buat nanya-nanya lampu naruh di mana bagusnya. Terus kalau kamera juga bagusnya gimana. Jadi ya sebenarnya keadaan seperti ini kembali lagi ke kitanya sih. Kita mau bikin sesuatu yang berguna buat kita nantinya juga atau enggak, atau ya udah kita cuma mau pasrah tidur-tiduran sampai ya ini semua berakhir yang belum tahu kapan gitu. Gak kebayang gue kalau tiduran doang tiap hari ya. Beneran. Aduh. Nambah nanti ya. Nambah. Aduh. Maksudnya tambah ngantuk nanti gitu. Nah, ini selain itu udahlah teknis lah ya, kita kerjain kamera, naruh kamera, ada lampu segala macam. Nah, yang jadi pertimbangan juga kan konten sekarang. Yap. Iya kan? Nah, lu ada strategi khusus nggak? Meskipun ini rahasia mungkin ya, tapi ya umum aja lah. Ya. Apa kalau lu memandang konten itu, gue terus terang, misalnya gue besok mau ngapain ya di Instagram, gue besok mau ngapain ya, gue mau bikin apa ya di YouTube gue ya, itu tuh ya emang udah kepikiran semua kan sekarang gitu loh. Dan nah gimana tuh kalau Yandi, Iqbal, Brian atau Mas Bagus sendiri, lu memikirkan konten tuh apakah dadakan atau lu pas udah di studio, gue mau bikin ini udah tahu gitu loh, atau mikir-mikir dulu terus ya udah on the spot aja gitu, atau gimana? Ini Mas Bagus ahlinya nih. Gimana Gus? Mas Bagus sih. Bagus. Ya. Jadi pertama-tama. Oh. Nah, Iya Sensei. Kan beda ya. Habis makan beda ya. Low gitu. langsung kalem ya, langsung kenyang. Nah, kalau aku sih sebenarnya gini. Prinsipnya manusia itu adalah ketika kepepet makin kreatif. Jadi seharusnya ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang kita tidak bisa melakukan hal yang kita suka, atau kita nggak bisa seenaknya ngelakuin apapun, itu biasanya kita akan lebih cari cara untuk menikmatinya gitu. Nah, salah satunya kayak misalnya kemarin aku juga sering tuh bikin live Instagram main drum gitu, atau bikin online mic kayak drum gitu. Dan kebetulan mungkin satu-satunya alat drumku yang masih tersisa cuman drum elektrik itu. Jadi mau nggak mau itu yang malah akhirnya jadi bahan kan. Sampai aku bikin video kemarin, aku upload video itu, aku bikin kompos musik tapi dari alat-alat makan gitu loh Mas. Gitu. Dan itu kan sebenarnya tekniknya bisa di sampling ke MIDI terus dituliskan atau digambar. Karena aku tidak lihai dalam gambar menggambar, jadi sampai sengulik itu gitu loh. Jadi
sound ini aku jadiin MIDI, terus aku input ke bikin VST baru, terus aku mainin pakai drum elektrik gitu loh. Jadi daripada aku nulis, aku mending mainin langsung, terus nanti aku multi track, aku layer lagi kayak gitu. Terus kemasannya tetap video sih gitu. Jadi lebih ke menggabungkan antara apa nih yang biasanya kita lakuin, apa yang bisa kita lakuin tapi nggak biasa kita lakuin. Terus akhirnya mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan situasi itu. Termasuk akhirnya aku bikin set ruangan di sini nih. Karena dulu kalau mau bikin YouTube, aku tuh pinjam studio kantor. Gitu. Jadi setelah tengah malam kan, anakku tidur ya kan, jam 10 gitu jalan ke kantor. Sampai kantor telepon OB-nya suruh bukain ya kan. Habis bukain jam 11 aku tuh ngeset alat, ngeset lampu gini, terus bikin konten sampai jam 2, jam 3 pagi gitu loh. Bener-bener melelahkan proses itu tuh sebenarnya. Nah, sekarang malah justru disuruh di rumah. Tak pikir lagi, harusnya tak manfaatin ini dengan ya harus ada sebuah karya baru terus gitu. Makanya ini tak aku set terus. Akhirnya kalau malam kadang-kadang bikin live Instagram, terus bikin konten YouTube juga makin sering, bikin workshop gitu. Akhirnya juga aku, ayo kolaborasi yuk, bikin apa, terus bikin workshop di Zoom atau di platform manapun lah gitu. Intinya kalau mau dihitung-hitung karya, dalam artian karya, kalau aku kan bukan musisi ya, jadi karyanya bisa berupa video, bisa berupa foto, bisa berupa musik juga bisa gitu, apapun lah intinya. Itu justru malah lebih produktif ketika harus di rumah aja. Itu yang aku kadang-kadang tuh heran, gila, aku tuh nggak ngapa-ngapain cuman seminggu 2 minggu pertama gitu loh, bener-bener nggak ngapa-ngapain, sampai buka mitiku, sampai masak ini, masak itu gini, sampai akhirnya sekarang tuh kayak gila, kok malah jor-joran, malah lebih speednya tuh lebih kenceng gitu. Tapi ya nggak apa-apa, ya itulah yang harus kita jaga sebenarnya kan. Sekarang tuh mood kita biar bagus ya kan, biar kita seneng, sama akhirnya ya bonusnya kita bisa bikin sesuatu yang tadinya kita nggak kepikiran, terus akhirnya sekarang tuh sampai dipaksa, lu harus bisa bikin kayak gitu. Bantu kayak gitu sih kalau aku ya, kalau dari aku. Kalau teman-teman lain mungkin juga akan berbeda, maksudnya nggak bisa dipukul rata juga. Bisa jadi yang lainnya tuh ada tadi justru menikmati, ada juga yang tetap males gitu, makin males karena tetap asik tuh keluar. Nah, aku salah satu orang yang tidak pernah, aku juga bilang ke orang-orang terdekatku sih, jangan mikirnya nanti kalau corona selesai kita ke ini ya, nanti kalau corona selesai kita ngapain ya. Kalau corona selesai, kalau kita yang selesai ya kan, anggaplah seperti itulah gitu. Jadi manfaatkan waktu kita ini untuk kita melakukan hal-hal yang nggak pernah kita pikirkan dulu gitu. Kalau aku sebenarnya sesimpel itu. Ya, benar sekali Mas Bagus. Mantap Gitu rekan Yandi. Yan, Mantap gimana ya? sekali. Kalau memulai sesuatu ada kontennya dulu kah, atau on the spot aja atau gimana? Sebenarnya lebih dipikirin dulu sih mau ngapain gitu-gitu. Oke. Sekarang ini sih lebih suka yang berbau, nyari-nyari cara berbau streaming sih sebenarnya. Konten-kontennya jadi streaming semua dibanding YouTube sekarang ini sih. Soalnya menurutku interaksi dua arah sama misalnya penggemar kita atau yang support kita terus tuh kan penting banget kan. Selain itu termasuk konten yang benar-benar penting menurutku. Jadi aku lebih sekarang ini nyari yang streaming terus ngobrol langsung sama, misalnya ada teman-teman dari kemarin dari Kalimantan, terus dari Jogja, ngobrol sharing aja gitu. Ketemu maksudnya lewat online sini ya, ketemu online. Ya. Gitu-gitu sih sekarang. Lebih kayak gitu konten-kontennya. Oh, berarti Begitu. itu setiap ketemu streaming gitu berarti direkam sama Yandi ya, berarti ya? Ada yang direkam gitu. Cuman kalau misalnya yang ini paling yang manggung-manggung kadang-kadang dipilih, kadang-kadang patah-patah soalnya kalau diambil ada yang nggak kuat gitu gitulah. Oke. Jadi pilih-pilih.
Begitu. Kalau Iqbal, wah Iqbal mah ngeri nih. Riopok. Gimana Bal nentuin konten tuh? Kalau aku sih, ini dikit tips. ya kalau aku awal-awal tuh sempat mas kesulitan. Aduh, konten apa ya? Aduh, takut basi, takut ini, takut itu, ya kan? Mau bikin drum cover udah banyak, mau bikin drum camp udah banyak, mau bikin vlog juga udah banyak. Tapi sih kalau menurutku ya, ini masukan mungkin. Kemarin aku sempat ngobrol sama salah satu YouTuber top di Indonesia. Dia bilang, pokoknya kuncinya tuh ada 3. Yang pertama tuh gayamu membawakannya. Kalau konten itu gaya kamu membawakannya. Sekarang kan konten sama semua, tapi gaya orang membawakannya beda-beda. Ya. Terus yang kedua, suaranya tuh enak didengar. Terus isi kontennya itu apa? Sebenarnya kuncinya tuh 3 itu. Jadi kalau gambar itu bebas. Gambar kan kita bisa pakai handphone lah sekarang, bisa pakai kamera yang bagus atau yang jelek. Kamera kan macam-macam ya kualitasnya ya. Ya. Handphone juga. Nah, tapi kalau misalnya udah ketemu sama 3 itu tadi, gayanya kita, karakter kita di video itu dapat, terus habis itu audionya itu bisa kedengaran jelas kalau kita ngomong atau kalau kita main itu kedengaran jelas. Terus habis itu yang ketiga itu tadi dia bilang isi kontennya apa yang mau dibahas. Nah itu sebenarnya kalau udah ketemu 3 itu sih nggak ada masalah. Yang orang-orang kan ya wajar lah ya butuh penyesuaian ya, yang tadinya mungkin kagok gitu di depan kamera, terus sekarang harus membiasakan diri gimana caranya nih bisa oke banget gitu di depan kamera. Terus habis itu yang tadinya nggak tahu audio sama sekali bisa jadi ngulik audionya harus seperti apa. Karena kan kalau menurutku yang memulai sesuatu di YouTube tuh kalau bisa sih harus sendiri dulu. Kita harus bisa tahu cara ngerekamnya, kita harus bisa tahu cara ngeditingnya. Karena kan hire team, tapi kan butuh duit kan. Lumayan ya, ngapain nyuruh orang. Iya, lumayan. Sedangkan yang hal-hal yang begini ini bisa diulik sendiri di YouTube, asal memang kita sudah menemukan jalan untuk ke situ gitu loh. Karena kan nggak semua orang memang bisa adaptasi ke dunia ini. Nah, kalau untuk konten sih, ya itu tadi aku menyarankannya 3 hal itu, gaya bicaranya kita, terus habis itu isi kontennya itu seperti apa, sama suara yang bagus. Terus kalau konten tuh aku tiap hari nulis mas sekarang. Apa ya hari ini apa ya? 1, 2, 3, akhirnya jadi banyak tuh, jadi numpuk. Nah kalau numpuk biasanya tuh males banget ngeditnya. Aduh, ini aja ada puluhan konten yang sudah ada di harddiskku ini nih. Ini udah ada Itu udah direkam semua berarti ya? Udah ini di harddisk ini ada konten, terus habis itu di harddisk ini ada, ini belum diedit, aku bingung. Oke. Coba ke Gandaria deh. Gandaria tuh selain jasa pengetikan mungkin sekarang udah ada kali jasa ngedit video. Oh, gila. Bukan. Ya, jasa ngapus harddisk ada tuh. Terkelar stres. Aduh. Bri gimana, Bri? Apa ya? Masuk studio udah dipikirin belum? Ya kalau gua sih karena ini termasuk baru buat gua gitu juga, sampai saat ini gua masih coba melakukan apa yang gua mau dan gua suka aja gitu. Maksudnya balik ke tadi, ini masih pembelajaran dan semuanya ini nggak akan ada habisnya gitu. Ya kayak dari awal gitu, berapa minggu yang lalu gue kalau ngobrol sama Hendy pasti masih berkutat antara ngedit video gitu. Maksudnya ya nih gue lagi nonton how to FCP apa segala macam. Terus habis itu next stepnya install buat mixing audionya. Terus habis itu telepon si Ferry Kurniawan, anak
keyboardis lah di Jogja yang emang kebetulan engineer, gimana caranya nginstal waktu itu plugin segala macam buat ngedit Ya, mixingnya, terus di DAW-nya lah ya. iya DAW-nya selesai itu masih ada lagi. Oke, penataan kamera, terus sampai akhirnya baru berapa hari yang lalu gue sampai pada fase penataan lampu. Jadi ya never ending sih. Gitu maksudnya ini benar-benar ya hikmahnya ya kita punya ilmu-ilmu baru yang gue rasa nggak bakal sia-sia gitu. Dan kalau berbicara drumnya sendiri sih, kalau pandangan gua sih sebenarnya drum itu sarananya aja, bahasanya. Cuman di itu sebenarnya hikmah yang kita pelajari itu bukan drumming ya, tapi ya mindset kita buat menyikapi kondisi di masa yang akan datang. Yap. Ya. Benar sekali. Makanya gue juga bener banget itu. Akhirnya ini sekarang gue belajar mixing, belajar bener miking. Jadi ini ada suatu waktu gue emang bener-bener nyari sound gitu. Udah bolak-balik sendirian gitu. Akhirnya nemu sendiri, oh ini mixingannya enak nih menurut gue ya. Ini terus pakai plugin, akhirnya ya gue bilang boleh lah gue ntar buka jasa mixing lah. Yap. Loh, Hen, Ya jadi emang semua jadi gitu. anak lu kan 3 udah mulai jago-jago komputer semua. Pelajarin mixing aja. Anak gue yang pertama jago banget tuh ngedit. Nah kan? Gambar-gambar gitu di iPhone aja deh. Tahu bingung gue. Nah, tapi sebenarnya ini yang gue mau tanya, kalau Yandi berarti awal-awal konsep bikin kayak video drum cam, Ya. bukan awal-awal deh. Menurut lo sekarang ini yang orang banyak pengen lihat tuh sebenarnya apa sih kalau dari drum video? Cam kah, drum cover kah, drum apa? Ya. Oke. Sebenarnya kayaknya orang yang pengen lihat sekarang lebih ke visual sih kayaknya ya. Kayak misalnya setup Mas Brian tuh itu keren banget. Pasti maksudnya orang juga udah penasaran dari lihat thumbnailnya Mas Brian aja, setupnya, terus backdropnya juga keren banget. Pasti orang juga klik. Orang sih sekarang lagi udah semuanya ke visual sih kalau zaman sekarang, kalau menurutku ya. Zaman udah visual, dari lihat klik gitu. Kayak misalnya contohnya Luke Holland deh. Gila, dia keren banget main drumnya di kayak warehouse gitu, kosong, gelap, cuman spotlight ke dia. Itu kan udah keren banget kan, orang pasti sekali lihat ini apa sih, keren banget gitu. Kalau misalnya ditanya harus drum cam apa, kalau misalnya kadang-kadang ya banyak juga yang lihat walaupun sejago apapun, cuman pas dilihat visualnya, maksudnya visual dalam hal kualitas kameranya jelek banget, patah-patah gitu-gitu, orang juga udah malas lihat gitu sebenarnya. Kalau misalnya udah kayak Mas Brian tuh, wah udah keren banget, pasti orang betah lihat sampai habis. Wah keren nih. Kayak orang tuh lapar mata sekarang. Jadi bukan lapar lihat skillnya ya, lihat. Iya, lihat mata sekarang gitu. Baru kedua skillnya gitu. Tapi lebih awalnya orang pasti lebih bakal klik nih, ibaratnya klik bakal bisa lihat dan ngikutin yang visualnya bagus. Yeah. Pasti gitu. Okay. Kalau menurut Akika. Bal, kalau lu bilang apa, Bal? Apa itu? Sekarang yang orang apa namanya, Terus orang lagi paling besar interestnya kalau di drum tuh topik apa gitu, tema apa sih? Kalau drum yang pastinya lesson ya. Lesson, apalagi yang berhubungan sama chops. Wow. Itu wow sih. Maksudnya kalau masih teratas ya? Masih teratas itu. Number 1. Lesson kalau udah berhubungan sama chops itu ya dijamin orang-orang pada kepo pasti. Yoi. Daripada kita bahas yang lain ya.
Ya, tapi sih sebenarnya sih mau buat apa dulu nih? Yang teratasnya, maksudnya mau buat viewersnya nambah kah? Subscribersnya nambah kah? Atau emang mau menunjukkan ini gue gitu? Ini karakter gue nih. Daripada ya udahlah bodo amat viewers mau berapa kek. Yang penting gue di sini udah bikin sesuatu begini nih standarnya. Nanti orang-orang bakal datang sendiri. Nah itu kan beda-beda tuh. Ya. Ada yang buat naikin traffic, ada konten yang buat naikin traffic, ada konten yang memang menunjukkan ini gue. Nah itu kembali ke apa istilahnya ke kreatornya lagi kan, mau seperti apa. Tapi tadi yang bener sih kata Yandi, orang itu sekarang lapar mata, bener banget itu Mas. Kayak misalnya gini ya, drum cover sampai hari ini tuh yang paling banyak viewersnya adalah Avenged Sevenfold. Nah, lu tulis aja drum cover Avenged Sevenfold, buset deh. Bahkan kemarin gue nemuin orang video cover drum tanpa drum mainin lagu Avenged Sevenfold. Itu nggak ada drumnya loh, tetap rame, jutaan bahkan viewernya. Gue bingung nih. Dia main Ya, berarti itu pengaruh bandnya dong, Bang. Iya, mungkin ya pengaruh bandnya dan apa ya? Ya pokoknya yang berbau-bau sama Avenged Sevenfold tuh itu gila sih. Kalau drum dan gitar. Yang maksudnya yang lagi gue lihat sekarang. Terus habis itu mungkin kalau gue kemarin tuh terakhir bikin drum cover main lagu Paramore. Paramore sebenarnya kan drum setnya cuma snare 1, tom 1, floor 1, kick 1, cymbal 2 atau 3, hi-hat 1 cukup lah ya. Tapi memang kemarin tuh sama temen gue, oke, gue mau main Paramore tapi setupnya lebay banget. Tomnya sampai 7 apa 8 gitu. Ya lagian lo bikin drum cover di studionya Sultan, kayak gitu. Manfaatkanlah Iya. konten itu. Kurang double bass drum, Bang. Itu double bass drum sebenarnya, tapi yang bass Yang drum satu digantung. Dikit-dikit gitu. Oh, jadi kayak gong tom gitu ya. Iya, jadi nah itu tuh apa pas aku ngedit tuh ini jadi hal yang seksi ya sebenarnya, kayak yang beda dari drummer aslinya. Padahal kalau dipikir-pikir kita main lagu Paramore mah dengan setup yang cymbal 2 dilurusin gitu udah cukup, sama tom 1, floor 1 udah cukup sebenarnya. Tapi pas orang lihat cover Paramore terus drum setnya lebay gini. Nah itu kan orang-orang pengen tahu kan gimana sih lu cara mainnya. Kalau misalnya orang main, misalnya gue cover Dream Theater gitu dengan setup yang selebay itu, mungkin oh ya udah memang Mike Portnoy begitu mainnya. Paling dia pengen ngelihat skillnya, dia sama nggak sih sama Mike Portnoy, dia inilah ya. Gitulah, netizen berbeda-beda. Nah ini nyambung sama pertanyaan gue. Masalah drum cover nih. Gue Ya. terus terang belum pernah ngedrum cover band bule atau apapun lah. Yep. Seumur gue berkarir gitu. Nggak pernah gitu. Apa sih yang dilihat dari drum cover gitu? Kalau si netizen atau ya yang lihat gitu, apa pengen dalam tanda kutip selebay mungkin. Ya. Misalnya lagu yang lurus lu lebay-lebayin gitu, disusah-susahin aja. Atau emang pengen mirip aslinya? Atau emang ya rusuh aja gitu loh. Pengen wah diacak-acak aja gitu lagu-lagu lah, mau itu lagu lurus enak tapi lu acak-acak gitu. Apa yang bikin menarik dari drum cover? Nah, siapa yang mau jawab? Ayo, Gua kali ya. Yandi, Iqbal. Bal, lu udah nah, Bal. Lu nah duluan dah, Bal. Dan nah nggak dijawab. Nah, ya gue sekarang lagi, pokoknya dalam 1 bulan itu gue pasti bikin drum cover, Mas. Drum cover, ya tujuannya sih sebenarnya untuk kangen-kangenan sebenarnya. Karena kayak Paramore dulu kan gue tuh SMP, SMA gitu mainin Paramore. Jadi gue kangen-kangenan lagi sama Paramore. Ya. Itu sebenarnya tujuannya. Nah, tapi sih kalau yang gue lihat sih orang-orang sebenarnya pengen ngeliat nih ya, kalau misalnya lihat dari komentar netizen tuh ada yang bilang, nggak mirip aslinya,
jelek gitu. Ya gimana? Yang main kan gue. Kalau mau Oh, denger tetap asli. tetap pengen kayak aslinya gitu tetap ya. Siapa Bal? Yang bilang itu jelek siapa Bal? Kita bilang sama Nyong. Laporin sama Nyong aja. Dari Smackdown. Nah, apa namanya? Kadang-kadang ada orang yang masih berharap bukan drummer aslinya, tapi masih pengen kedengaran asli, kan itu nggak bisa ya, nggak bisa banget. Menurutku sih Ya. drum cover itu sebutan lainnya tuh interpretasi kita memainkan lagu itu. Entah itu diacak-acak kayak, entah itu lebih simpel lagi dari aslinya. Itu kan ya udah kita main dengan style kita aja. Dengan Tergantung lagu, sih Bal. dengan Tergantung lagu yang ini. tergantung background juga sih. Gue kemarin bikin video cover Bon Jovi mirip banget Bal. Gue sampai nontonnya malu sendiri, anjing gue mirip banget mainin Bon Jovi. lu ngulik masalahnya. Dan gue Itu udah passion. itu one take, dan gue pas nonton anjing mirip banget gue kalau main Bon Jovi ya. Oh. Lu ngulik banget kan berarti Tiko Iya, Torres. zaman Lu dulu punya tuh senarnya emang- aja 2. Emang Iya. udah kadang kalau kayak gitu udah in the blood kan. Yo, Ya, kalau enggak mungkin gini, Bri. Lu nggak tega untuk merusak lagu itu. yo, Iya. Nah, lu terlalu ngefans gitu loh. Yo. Itu. Dan mungkin itu era lo, Mas Brian. Lo mungkin itu. Jadi makin dapat sini, makin sini gitu. Jadi Iya. makin oke. Tapi gue sama sama Brian loh. Kenapa gue salah satunya nggak mau cover lah? Karena menurut gue lagunya itu udah enak. Iya, iya. Ya apa sih ya? Nggak tahu ya. Makanya gue menghindari. Terakhir gue kemarin cover lagu Kalimantan, lagunya Mas Chrisye. Itu emang gak dominan drum. Tapi Jadi nggak usah lah Hen. Kita kalau cover lagu-lagu tua kagak ada yang nonton, orang Nah, orang, itu dia. orang nggak pada Itu dia nonton YouTube permasalahan. eranya. Anak-anak sekarang kagak ada yang tahu lagu-lagu kita. ya itu. Makanya Mungkin papa aku nonton papa aku di bawah. Kita nonton. Ada penonton di papa aku di bawah. itu dia. Mana Mas Brian? masalahnya. Gue sempat kemarin ada ya lagu apa, lagu Maroon 5 gitu. Gue udah -1-nya udah gue dapet lah gitu, udah ini. Terus gue ini ngapain ya gue ini? Iya. Ya, Wah, enggak lah Ya. gue. Ya itu tadi Mas, karakter apa, kalau misalnya itu bukan karakter lu gak usah dijalanin, karena request netizen tuh lebih bikin Kejam, gelisah, lebih kejam. Gila Iya. lu. Netizen demanding. Pokoknya Iya. Ya, bener. Jangan. netizen paling sering apa? Pokoknya gini, Mas cover Dream Theater dong, itu paling sering kan sih. Benar. Itu. Kalau enggak, kalau kita ribet dikit mainnya Mike Portnoy Indonesia. Aduh, nyebelin banget itu udah. Kalau enggak gue sering dapat gini, Mas, request undang Mike Portnoy dong. Alelo. Gue lebih dapat sering kayak gini. Mas, keren banget mainnya, titik. Keren Mas Iqbal. Oh ya, Serius loh. sering banget. Gue Yandi udah jelas-jelas gue bilang astaga. Udah jelas-jelas Yandi drum cover. Drum cam. Masih Mas Iqbal. Bingung banget deh. Wah, Nggak tapi paling outset kemarin. Gue Instagram live sama Gigi. Tiba-tiba ada yang komen. Gitaris Gigi orang Banjarmasin ya. Gila, Dewa Bujana gitu legend. Banjarmasin. Nggak pernah jalan-jalan apa dia ke Bali? Iya. Gila. Wah. Di Goa tuh tinggalnya tuh nggak tahu dia di mana. Gila. Beda aja sih Yan. Kalau umuran kayak anak gua aja nggak tahu Ari Lasso loh. Hah? Oh, wah. Beneran. Iya, tapi benar. Adik gue Iya, aja nggak iya, tahu. iya. Umuran atau mungkin misalnya lahir tahun berapa? Tahun 2000 gitu. Lahir ya belum tentu tahu loh. Ya, sekarang lebih random sekarang, Mas ya. Iya. Yandi gimana Yan? Sekarang sih ya konten ya, bicara konten ya. Ya. Sorry nyangkut nih kabelnya. Nah, ini sih lebih
ke tadi apa pertanyaannya kok jadi lupa sih gara-gara ketawa deh tadi. Drum cover. Enggak, orang lebih interest drum cover, drum cam atau apa? Oh, Orang lebih interest konten. Kemana? Interest konten. Interest oh konten. Sekarang yang mayoritas pasti chops. Chops apa-apa chops, Pak. Ini beneran sih. Ini nggak tahu kenapa apa-apa chops. Misalnya kayak main apa ya contohnya ya? Ini deh yang paling sering tuh main Isyana. Lexicon. Itu sering jadi di tempat perbandingan semua drummer yang pernah gantiin. Bener banget. Sebel banget. Orang udah jelas-jelas tuh pasti beda orang, beda cara main kan. Pasti selalu, Mas, coba main yang versi Re deh. Versi Re yang mana? Aku bilang. Ada dua percaya kan versi Re kan? Ada, terus ada versi Eca dong. Versi Eca yang mana? Lu juga bingung bos, gitu. Ya sekarang sih banyak yang netizen yang gitu. Satu membanding-bandingkan banyak banget sih. Emang kitanya Tapi nggak ada yang minta versi Dewa Bujana kan? Oh, gila. Oh pernah ada. Oh enggak sih, nggak ada sih. Lupa nggak ada. Kalau itu nggak ada. Gila. Itu aneh banget. Paling ya membanding-bandingkan itu sama chops. Kalau nggak ada chopsnya dikit, pernah di komen gini. Oh, Mas Yandi main yang ini lemes ya? Lah, lemes. Ngebit doang dibilang lemes, Bos. Bingung juga, Bos. Ya udahlah, terserah pendapat orang kan. Terserah aja ya udahlah. Udah kenceng gitu. Padahal lumayan kenceng sampai Mama WA Mama, Yan kecilin dikit gitu. Nah, tapi sebenarnya gue lebih penasaran sih. Ini pertanyaan untuk Mas Bagus. Mas Bagus. Kenapa? Kan Mas Bagus sih drummer dan istilahnya videografer nomor 1 nih di Indo sekarang. Nah, kalau untuk membuat ini khususnya drum ya, kita khususin aja ke drum, biar menarik perhatian orang, bukan hanya musisi doang nih, tapi orang awam juga. Gimana tuh Mas Bagus? Apa yang harus aspek-aspek yang harus diperhatikan? Oke. Jadi rekan Yandi Oke, yang pertama. Kalau tadi rekan Yandi itu bilang bahwa visual yang penting, ya kan? Saya sedikit mematahkan argumen itu dengan kenapa disebut audio visual. Karena audio lebih penting daripada visual. Maaf Sensei, aku salah. Karena begini rekan Yandi ya. Karena visual yang jelek itu lebih bisa dimaafkan daripada audionya yang jelek gitu. Contoh nih, lu bikin cover drum kan, asal audionya bagus aja, kamera mau pakai handphone, mau goyang-goyang gini pasti lebih termaafkan. Karena ketika suaranya bagus, audionya bagus, mainnya jadi terlihat, jadi kedengaran jelas gitu. Jadi kita tuh nggak terganggu duluan karena audionya jelek gitu. Perihal visual pasti nanti hanya masukan gitu. Bang, next time videonya pakai ini dong, pakai kamera dong gitu. Lain hal kalau audio yang jelek gitu, pasti bukan masukan lagi komentarnya. Pasti komentarnya adalah berupa parah, audionya bikin sakit kuping kayak gitu-gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting menurut aku pribadi ya, mungkin kalau rekan Yandi itu akan berbeda juga nanti. Sama Sensei. Bahwa audio itu lebih penting gitu. Jadi makanya kayak misalnya kalau aku pribadi ya gitu, meskipun aku nggak aktif lagi sebagai drummer gitu, tapi kalau misalnya mau main drum cover atau mau streaming ke Instagram gitu kan, mau ngedrum gitu, biar pakai drum elektrik yang murah, tapi aku pilih soundnya itu yang dari VST, dari GarageBand atau Logic gitu, pakai plugin yang bagus gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, aku berusaha sebisa mungkin bikin sound ini direct masuk untuk ke handphone. Kalau misalnya kita pakai handphone langsung. Makanya aku tadi nunjukin sama kamu sebelum kita recording tadi, ada alat-alat kayak gitu, terus ada kabel-kabel. Si Iqbal berapa kali pernah tuh bikin YouTube-nya kan, cara bikin cover drum dengan rekam di handphone kayak gitu-gitu. Nah, artinya aku juga terus berusaha pakai alat apapun yang aku punya itu
mengirim suara itu direct ke handphone. Jangan kita misalnya bikin nih cover drum gini, meskipun mainnya itu sebenarnya bagus banget ya, tapi soundnya tuh ambilnya dari handphone atau di lightingin tapi soundnya dari handphone. Itu pasti yang pertama komentarnya itu akan lebih menyakitkan daripada visualnya yang jelek. Itu kalau pengalamanku ya. Kalau kita bandingin audio sama visual. Nah, kemudian yang kalau kita mau ngomongin gimana cara membuat visual menarik adalah sebenarnya kamera apapun itu nggak ngaruh. Karena kamera itu adalah penangkap cahaya. Yang paling signifikan adalah bagaimana kita menata cahaya. Sebenarnya itu. Kayak kemarin waktu Mas Bri telepon mau beli lampu kayak gini-gini, aku seneng karena yang pertama, ya kan, itu tuh hal yang nggak pernah dikulik sama orang. Untuk masalah visual gitu, karena yang pertama dikulik itu pasti tentang dimensi lensa lebar, bokeh, terus brightness-nya gitu. Sedangkan fotografi itu adalah fotos dan grafos, artinya melukis dengan cahaya. Berarti kan kita yang utama kan cahaya, harus dipikirkan cahaya. Perihal toolsnya apapun tuh pasti ya orang ada cahayanya kan kita atur kan gitu. Meskipun nggak memungkiri juga bahwa equipment itu selalu bisa mempengaruhi kualitas gitu ya. Tapi yang jelas aspek-aspek dasarnya itu kayak si cahaya itu yang paling penting gitu. Jadi sebenarnya misalnya kita mau pakai smartphone, asalkan kita tahu kayak cara yang Iqbal bikin itu murah banget kan, kabelnya itu kan. Iya. Yang ke smartphone. 20.000. Nah, itu kan semurah itu. Perihal nanti kita misalnya pakai drum akustik, cara masukin sinyal untuk masuk ke kabel itu kan tinggal kita pikirkan lagi nih, mau pakai recorder kan sekarang ada tuh yang outputnya 3,5 mili kan, jack 3,5 mili apa buat ke headphone biasa tuh kan ada tuh. Nah tinggal konekin ke itu kan juga bisa lebih bagus gitu. Kalau kita nggak punya interface gitu atau harus nggak mau ngerekam pakai DAW gitu kan bisa gitu. Mantap Sensei. Oke. Selalu terbaik. Pokoknya tunggu lampu saya merah ntar. Ngari. Karena kamu drumnya hijau, nuansanya harus hutan. Fotosintesis bukan fotografi. Jadi konsepnya greenhouse. Greenhouse. Gitu loh. House ya. Mantap. Apalagi tadi gue menarik tadi pernyataan Iqbal mengenai mau nambah trafficnya kah, ya gitulah ya, mau nunjukin inilah kalau mau upload ke YouTube gitu. Nah, yang pasti kan kalau nge-cover lagu orang, kalau lagu bule kan pasti kena klaim, pasti kan? Ya. Nah, Lagu Indo juga Mas. Hah? Lagu Indo juga. Lagu Indo iya lah juga lah. Apalagi lagu Silon Seven. Oh iya. Makanya gue gak pernah mau bikin cover. Coba lo cover. Jangan coba lo cover. Mau gue. Jangan coba. Serem. Oke. Nah, itu enggak maksud gua itu jadi bahan pertimbangan lo enggak? Maksudnya gini, gua capek-capek udah bikin nge-cover lagu terus dapat penghasilan gak dari situ karena itu kan klaiman lagu orang. Nah, itu jadi bahan pertimbangan gak gitu? Ngapain gua nge-cover tapi nggak menghasilkan buat gua gitu? Atau karena ya nggak bisa dimonetize kan intinya kan gitu kan? Itu pasti ada. Nah, gimana tuh?